شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa dalam acara Cahaya Ramadan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang ditemani dengan salah satu ustadz kita, Al-Ustadz Abdurrahman Hadi LC Hafidhullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, fakir. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi waktu kita semua dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin. Amin. Nah Ustadz, kita berbincang sedikit terkait tentang nikmat yang kita dapat Ustadz. Alhamdulillah kita bangsa Indonesia secara khusus, secara umum Ustadz, secara khusus kita yang ada di Jawa Timur atau Surabaya, kita masih bisa melakukan ibadah puasa dengan aman, tentram, ya nikmat lah Ustadz. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang di belahan dunia yang lain Ustadz. Mereka dalam kondisi terusir dari rumahnya, ada yang nggak punya rumah, atau ya keluar dari negaranya Ustadz. Kaitan nikmat itu Ustadz berkaitan dengan keamanan untuk ibadah itu bagaimana Ustadz? Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sekali, tapi sayang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu masalah nikmat keamanan. Ini nikmat yang sangat agung sekali. Dan kita tahu dengan adanya nikmat aman ini, kita bisa menjalankan ibadah sholat berjamaah 5 waktu dengan tenang, bisa menjalankan ibadah Ramadan, sholat tarawih malam dengan tenang. Yang mau umrah Ramadan juga bisa umrah Ramadan dengan tenang ke Baitullah. Yang mau datang pulang pergi kantor juga tenang. Intinya segala aktivitas bisa terwujud, bisa terlaksana. Semua adalah tidak lepas daripada nikmat aman. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam salah satu hadis, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, hizat lahu dunya." Siapa merasa aman di tengah keluarganya, kampung halamannya, negerinya, mu'afan fi jasadi, sihat pada jasadnya, wa indahu qutu yaumihi, memiliki makanan untuk harinya, maka dia sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Coba Mas bayangkan urutan hadis ini. Pertama kali Rasul menyebutkan keamanan, baru kemudian kesehatan, baru kemudian makanan. Kenapa urutannya kok nggak makan dulu atau sehat dulu, tapi keamanan? Karena dengan adanya keamanan, seorang bisa memanfaatkan kesehatannya untuk beraktivitas yang bermanfaat. Begitu pula dengan ada rasa aman, bisa menikmati dunia dia dapat. Coba orang dalam keadaan susah, tidak ada keamanan, suasana perang, ya, seperti yang ada di Syria umpama, seperti ada Irak, ya, dan yang lain sebagainya. Nggak mungkin mereka bisa menjalankan seperti kita seperti ini. Bermajelis ilmu bisa, ke masjid pulang pergi bisa, dan semua aktivitas bisa karena pengaruh dan dampak daripada keamanan tersebut. Itu urgensinya keamanan Ustadz ya? Iya. Terus kembali lebih detail lagi Ustadz, kaitan iman sendiri Ustadz dengan keamanan Ustadz. Iya, mirip ya. Mirip Ustadz, Iya. iman, aman. Jadi ada iman, ada aman. Ada aman, ada iman. Ini dua kata yang mirip dan dua-duanya ini kata bahasa Arab ini. Tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Aman, Arab, Indonesia ya aman. Iman, bahasa Indonesia, bahasa Arab ya iman. Dan tentu ini ada konsekuensi dan saling mengaruhi. Ketika ada keamanan, seorang bisa mewujudkan keimanannya, menjalankan segala aktivitas yang bisa menyuburkan keimanannya. Begitu pula, ketika seorang beriman dengan benar, otomatis akan terwujud keamanan yang tersebar. Oleh karena itu, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa menyebutkan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman
dan keimanannya tidak tercampuri dengan kezaliman, ditafsirkan Rasulullah dengan kesyirikan. Berarti artinya orang-orang yang beriman dan keimanannya tidak tercampuri dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu. Bagi mereka adalah keamanan dan bagi mereka adalah petunjuk. Mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat dan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lainnya harus menyebutkan al-muslimun man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang-orang Islam itu yang menjadikan orang lain selamat daripada lisan dan gangguan lisan dan tangannya. Jadi ada Islam, ada salamah. Jadi ada Islam, ada keselamatan, ada iman, ada keamanan. Berarti seorang apabila Islamnya benar, maka dia menyebabkan dirinya selamat dan menjadikan orang lain selamat dari kejahatannya. Begitu pula apabila seorang imannya benar, baik sesuai yang Rasulullah dahulu ajarkan, sesuai yang dahulu para sahabat praktekkan, maka menjadikan suasana damai, aman, tentram, ibadah maksimal dan seterusnya. Dan barangkali bisa kita tarik kesimpulan daripada perjanjian Hudaybiyah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan adanya perdamaian ya antara kaum musyrikin supaya apa? Bisa dakwah leluasa. Dan subhanallah hikmahnya, mungkin Mas sudah membaca sejarahnya. Rasulullah ketika dakwah di Makkah awal-awal itu kan 13 tahun. Itu nggak terlalu banyak yang masuk Islam. Kemudian hijrah ke Madinah 6 tahun. Nah, pada tahun 6 Hijriah terjadilah perjanjian Hudaybiyah antara dengan kaum musyrikin. Tapi syaratnya kondisi aman. Rasulullah mau dengan syarat-syarat yang berat. Supaya apa? Supaya kondisi aman, bisa dakwah, bisa beribadah luasa. Subhanallah, perjanjian yang asalnya kaum musyrikin minta 10 tahun, Rasul sepakat. Baru berjalan 2 tahun ternyata kaum musyrik mencabut kesepakatan. Kenapa? Ternyata mereka rugi dengan kondisi aman. Islam beruntung. Hanya dalam waktu 2 tahun puluhan ribu masuk Islam. Sehingga yang awalnya kaum musyrikin mereka lebih dominasi lebih banyak. Akhirnya dengan adanya Sulh Hudaybiyah 2 tahun, kaum muslimin menjadi mayoritas. Berubah. Dulu berat sana, sekarang berat kaum muslim. Ini tidak lepas daripada kondisi aman menyebabkan Islam itu berkembang biak luar biasa. Sehingga kadang-kadang orang yang tidak dengan Islam itu memang mencetuskan suasana tidak aman agar umat Islam terpancing. Nah, ini nasihat buat kita semua. Mari kita jaga keamanan di negeri kita. Begitu pula di tempat-tempat yang lain dimanapun kita berada, supaya Islam ini tampak citra indahnya sehingga banyak orang tertarik dengan agama Islam. Nah, Ustaz. Kembali lagi Ustaz untuk mempertegas tadi, jadi orang yang beriman itu bisa memberikan keamanan. Ya, betul. Islam memberikan keselamatan. Tadi ada hadis al-muslimun man salima muslimuna min lisani wa yadi. Ah, iya Ustaz. Namun akhir-akhir ini Ustaz, teror dan lain-lain sebagainya itu identik dengan orang muslim. Dan orang muslim, orang Islam itu mengatakan ini adalah dalam salah satu bentuk keimanan saya. Itu kan kontradiksi Ustaz. Bagaimana kira-kira Ustaz? Iya, ini adalah bukan Islamnya yang salah. Bukan imannya salah, tapi orang yang mengaku Islam ini salah dalam memahami Islam. Sehingga perbuatan seperti itu, tindak terorisme, ini tidak menggambarkan Islam. Dan tidak mewakili umat Islam. Karena mereka yang pertama adalah bahkan kecil. Yang kedua, mereka adalah mewakili diri mereka sendiri yang salah dalam memahami Islam. Sama juga, banyak orang ngaku sholat, ngaku muslim, tapi nggak sholat kan? Banyak orang ngaku muslim tapi nyuri. Banyak ngaku muslim tapi bohong. Nah, apakah bohong menggambarkan Islam? Enggak. Itu perbuatan dia pribadi. Sama juga nyuri, korupsi itu tidak menggambarkan Islam. Itu perbuatan dia pribadi. Sama juga ketika seorang melakukan tidak kriminal seperti terorisme, ini sama sekali tidak ada hubungan dengan Islam. Islam berlepas diri daripada perbuatan itu semua, ya. Dan umat Islam berlepas diri daripada perbuatan itu semua. Tapi sangat disayangkan karena seorang melakukan kejahatan bangga. Nah, ini. Maka untuk mengadakan perubahan di antara perkara yang paling mendasar di samping peran pemerintah
adalah perang orang yang ngerti agama supaya memberikan pencerahan kepada masyarakat akan keindahan daripada agama Islam, sehingga tidak dicemarkan namanya oleh orang-orang yang ingin merusak nama baik agama Islam yang kita peluk bersama. Terus untuk mewujudkan keamanan sendiri bagaimana? Mewujudkan keamanan. Ya, terima kasih. Ini Masya Allah penting sekali ini. Ya, kita tahu urgensinya. Ya, maka kita harus tahu jalannya juga bagaimana mewujudkan. Maka yang pertama adalah tentu dengan menjadikan iman kita iman yang benar. Iman yang dahulu Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya dan para sahabat ajarkan kepada generasi setelahnya. Keimanan yang bersih dari noda kekufuran, keislaman yang bersih dari noda yang dapat mengotori citra baik agama Islam. Keimanan akan mewujudkan keamanan. Kemudian yang kedua, yaitu mentaati penguasa dalam perkara-perkara kebaikan. Ya, perkara-perkara kebaikan. Ini juga salah satu sebab yang akan dapat memunculkan adanya keamanan. Jadi penguasa memberikan hak rakyatnya, rakyat juga memberikan hak penguasanya. Sebagai penguasa diusahakan punya wibawa, ditaati rakyatnya. Nah, apabila masing-masing menunaikan haknya, kewajibannya, dan masing-masing mendapatkan kewajibannya, masing-masing mendapatkan haknya, dan masing-masing menunaikan kewajibannya, maka otomatis akan terjadilah kedekatan. Nah, ini juga akan memberikan pengaruh kepada keamanan, karena penguasa percaya dengan rakyatnya, rakyat juga percaya dengan penguasanya yang akan mengadakan perbaikan dan membangun negeri ini tidak lain adalah untuk maslahat masyarakat secara luas. Mungkin yang ketiga juga di antara sebabnya adalah agar kita memberikan hak daripada orang-orang miskin, orang-orang lemah. Dengan cara apa? Dengan cara yang kaya menunaikan zakat. Sekarang bulan Ramadan. Nanti di akhir Ramadan ada zakat fitrah. Zakat mal tidak harus satu Ramadan sebenarnya. Cuman banyak orang kemudian menghitungnya dipaskan dengan bulan Ramadan. Ketika jadwalnya setelah Ramadan diajukan pada Ramadan. Ini juga nggak apa-apa. Nah, adanya zakat mal ini kemudian dibagikan kepada orang yang berhak, mengurangi kemiskinan, ya. Maka orang-orang miskin tidak iri kepada orang-orang kaya. Ya, mereka akhirnya apa? Mereka merasa usai diperhatikan orang-orang kaya. Nggak mungkin kemudian dia akhirnya niat jahat untuk mengambil punyaan orang kaya. Karena kecukupan. Kan di antara sebab adanya kriminal juga karena urusan perut juga kan. Jadi yang kaya marilah sadar orang miskin punya hak atas harta Anda, maka tunaikan zakat Anda. Nah Ustaz, itu tadi mungkin nasihat yang terakhir Ustaz bagi kita yang sudah Allah berikan nikmat keamanan. Jadi bagaimana nikmat ini tidak Allah cabut, kita masih terus diberikan nikmat keamanan. Dan juga nasihat bagaimana agar kita bisa meningkatkan keimanan kita di bulan yang penuh berkah ini Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Untuk mewujudkan ini, nasihat saya yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah memberikan keamanan di negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam juga dalam Al-Quran Allah sebutkan, Nabi Ibrahim doa kepada Allah, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Berarti Nabi Ibrahim doa kepada Allah supaya diberikan keamanan. Maka kita juga harus berdoa. Masing-masing seorang mukmin berdoa kepada Allah supaya diberikan keamanan. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan orang banyak. Dan doa ada senjatanya seorang mukmin. Ini satu. Yang kedua, tentu masing-masing berusaha mewujudkan segala sarana yang akan mewujudkan keamanan di negerinya. Dan menghindari segala yang dapat meruntuhkan keamanan yang ada di negerinya. Karena kita bangsa Indonesia ini ibarat berada di satu perahu. Ya. Satu bahtera, satu kapal. Kalau kita naik kapal ini masing-masing menjaga keamanan, selamat semua.
Tapi apabila kita berada di kapal, ternyata ada satu yang melubangi kapal, ya, akhirnya bocor. Maka yang melubangi ini tenggelam. Ternyata bukan hanya melubangi saja yang tenggelam, tapi semua penumpangnya juga akan tenggelam. Maka kita perlu menjaga keamanan dan menghindari segala sebab yang akan bisa menghilangkan keamanan yang ada di negeri ini. Adapun pertanyaan yang lainnya, bagaimana kita meningkatkan keamanan di bulan Ramadan ini? Maka yang pertama adalah Ramadan nikmat Allah yang besar. Mari kita manfaatkan. Puasanya kita tambah secara maksimal. Sholat malam kita usahakan maksimal. Ikut imam sampai selesai. Sehingga dihitung seperti orang yang sholat satu malam penuh. Ya. Kemudian juga kita belajar lagi tentang Islam kita. Tentang puasa kita, bagaimana ilmunya. Dengan ilmu kita yang matang, yang benar tentang ibadah Ramadan, insya Allah semua ini akan menumbuhkan keimanan, yang semoga keimanan ini juga membuahkan keamanan di tengah-tengah masyarakat luas. Nah Ustaz, terima kasih atas ilmunya Ustaz pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan bangsa kita Ustaz. Ya, sama-sama, terima kasih. Dan saya ucapkan juga jazakumullah khairan. Pemirsa, demikian tadi bincang kita bersama Ustadz Abdurrahman Hadi berkaitan dengan iman dan aman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai di bulan yang penuh berkah ini keimanan dan keamanan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.